Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ana. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan kedua ya, di bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan peta konsep di bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, berisikan ada otoritas jasa keuangan, OJK, terus ada lembaga jasa keuangan perbankan, terus ada pasar modal, asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir mengenai pegadaian. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, pada pertemuan hari ini akan lebih difokuskan kepada lembaga jasa keuangan perbankan. Nah, di sini ada pengertian bank. Kita sudah tidak asing lagi dengan bank. Nah, sebelum kita ke pengertian bank, kita harus harus tahu dulu perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, pengertiannya itu sendiri, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi di sini pengertiannya sudah jelas ya. Nah, di sini ada fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Contohnya, kita memiliki dana lebih nih. Kita dapat menggunakan instrumen perbankan untuk menyimpan dana dalam bentuk simpanan. Nah, untuk masalah keamanan, uang nasabah di bank merupakan faktor penting dan hal yang paling sensitif dalam dunia perbankan. Selain itu, rasa aman tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Kita menabung untuk investasi ya tentunya. Dengan menyimpan uang di bank, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan atas simpanannya. Nah, selanjutnya ada penyalur dana ke masyarakat. Apa sih? Nah, terdiri dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Nah, dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga untuk bank konvensional maupun dalam bentuk bagi hasil atau bagi hasil untuk bank syariah. Nah, pendapatan dari kegiatan ini merupakan pendapatan yang terbesar hampir di setiap bank. Nah, yang terakhir fungsi bank yaitu melayani masyarakat. Nah, jasa pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank. Nah, bank berfungsi sebagai agen of service. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip perbankan. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian atau disebut sebagai prudential principle, adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Nah, selanjutnya ada prinsip kepercayaan atau disebut sebagai fiduciary principle, adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur. Nah, yang ketiga ada prinsip kerahasiaan atau disebut sebagai confidential principle, adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Jadi di sini bank
wajib merahasiakan seperti data nasabahnya. Selanjutnya ada prinsip mengenal nasabah atau disebut sebagai Know Your Customer Principle, adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang dicurigakan. Nah, selanjutnya di sini kita membahas mengenai jenis bank. Nah, jenis bank ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang A, pembagian bank menurut jenis kegiatannya. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, lalu ada bank syariah, dan yang terakhir ada bank pengkreditan rakyat atau kita sebut sebagai BPR. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih mendalam mengenai bank menurut jenis kegiatannya. Yang pertama ada bank sentral. Nah, pengertiannya itu sendiri, bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, bank sentral mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, menurut Samuelson, bank sentral memiliki tujuan menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro sebagai berikut. Nah, di sini tujuan-tujuannya. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua, ada penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Nah, yang ketiga atau yang C, stabilitas harga. D, ada stabilitas suku bunga. Yang E, ada stabilitas pasar keuangan. Dan yang terakhir ada stabilitas di pasar nilai tukar. Selanjutnya kita membahas mengenai bank umum. Apa sih bank umum? Nah, di sini ada pengertiannya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, di sini ada fungsi pokok bank umum menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Nah, menciptakan uang, menghimpun dana, dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha dan fungsi bank umum. Nah, yang A ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, contohnya berupa giro, deposito, berjangka, terus sertifikat deposito, terus ada tabungan, dan lain-lain. Yang B adalah memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Nah, yang C ada membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Terhadap hal-hal berikut, misalnya seperti surat-surat wesel, termasuk surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud. Nah, yang D ada memindahkan uang, nah baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang E ada menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya. Nah, selanjutnya yang F ada menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Nah, yang G ada menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang H ada melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang I ada melakukan kegiatan penitipan. Yang J ada membeli melalui pelelangan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Dan yang terakhir yang K, menyediakan pembayaran dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Selanjutnya membahas mengenai bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kita sebelumnya pernah membahas yang mengenai bank syariah di semester 1. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, jenis bank syariah ini ada 2, yakni yang pertama ada bank umum syariah. Nah, bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini ada hal-hal yang dilarang untuk bank syariah, untuk bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, kita bahas mengenai bank umum syariah terlebih dahulu ya. Yang A yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang B melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Nah, yang C melakukan penyertaan modal kecuali pada bank umum syariah atau lembaga keuangan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Nah, yang D yang terakhir melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah ya. Nah, kita akan bahas mengenai bank pembiayaan rakyat syariah, hal yang dilarangnya. Yang A ada melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah, itu sudah pasti ya. Lalu yang B menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang C melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, nah, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang D melakukan kegiatan usaha perasuransian nih, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Nah, yang E melakukan penyertaan modal. Nah, ada pengecualian pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembayaran rakyat syariah. Nah, yang terakhir yang F melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Nah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai Bank Pengkreditan Rakyat atau disebut sebagai BPR. Kita sering dengar ya. Nah, pengertiannya apa sih itu BPR? Nah, bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, di sini ada usaha dan fungsi BPR antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Nah, bisa dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, memberikan kredit kepada nasabah. Lalu ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ya tentunya. Dan yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, serta sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai produk perbankan. Nah, produk perbankan ini ada kredit pasif dan kredit aktif. Kita bahas satu-satu ya. Kredit pasif adalah aliran dana yang masuk ke bank. Nah, di sini bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro, deposit on call,
uang deposit, terus ada deposit automatic rollover, dan lain-lain. Kita bahas bentuknya ya. Nah, di sini atau jenis dari kredit pasif ada giro nih, di sini giro. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya di sini ada tabungan berjangka atau deposito berjangka. Adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Nah, misalnya nih, jangka waktunya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Nah, jika nasabah membutuhkan dana tersebut sebelum jatuh tempo, maka bunga yang sudah menjadi haknya menjadi hilang. Nah, selanjutnya ada tabungan. Nah, tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang penarikannya dananya dapat dilakukan setiap saat. Ini mah bebas ya kalau tabungan. Selanjutnya di sini ada deposit on call. Deposit on call itu apa sih? Adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Selanjutnya ada nih deposit automatic rollover. Adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Tentunya ini sangat menguntungkan ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kredit aktif. Apa sih kredit aktif? Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk berbagai tujuan. Nah, di sini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit rekening koran. Nah, adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada kredit accept. Lanjut ada kredit dokumenter. Lanjut ada kredit reimburse. Lalu ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga dan lain-lain. Nah, tadi udah dibahas ya mengenai kredit rekening koran. Nah, Ibu membahas mengenai kredit reimburse. Kredit reimburse atau letter of credit adalah pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Selanjutnya di situ juga ada kredit accept. Apa sih kredit accept? Ini nih, kredit accept. Kredit accept adalah kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditarik oleh nasabah atau pelanggan. Nah, selanjutnya ada kredit dokumenter. Di sini ada kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pelanggan atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Selanjutnya ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. Mengenai pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Nah, di sini dibedakan menjadi ada bank berbadan hukum perseroan terbatas atau kita sebut sebagai PT, lalu ada koperasi, dan yang terakhir ada perusahaan daerah. Nah, selanjutnya pembagian bank menurut kepemilikannya. Nah, berdasarkan faktor kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank pemerintah daerah. Nah, bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya nih ada Bank Tabungan Negara atau BTN yang sering kita dengar. Selanjutnya ada bank swasta. Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan mencari laba. Contohnya ada Bank Mega, Bank Cimniaga, dan Bank OCBC NISP. Selanjutnya ada bank campuran. Apa itu bank campuran? Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan sebagian lain dimiliki oleh swasta. Nah, contohnya nih ada BNI yang didirikan 1946, lalu ada Bank Mandiri dan Bank BRI. Nah, bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya nih ada Bank DKI, lanjut ada Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari, lalu
Ada juga kalau di Bandung yang sering kita lihat yaitu Bank BJB, Bank Jawa Barat. Nah, di sini selanjutnya kita membahas jasa-jasa perbankan. Nah, jasa perbankan yang pertama ada jual beli valuta asing. Nah, bank dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, dan euro. Bank akan memperoleh keuntungan berupa selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, yang kedua ada jasa penyimpanan. Jasa penyimpanan. Nah, bank juga menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat berharga milik nasabah. Nah, barang dan surat berharga tersebut kemudian disimpan dalam sebuah kotak yang bernama safety box. Nah, biasanya di bank itu ada. Safety box diberikan nomor tertentu yang hanya diketahui nasabah berikut kuncinya. Sebagai imbalannya, bank akan memperoleh uang sewa dari nasabah yang telah menitipkan barang berharganya. Nah, yang ketiga ada pengiriman atau transfer uang. Nah, transfer uang dapat dilakukan untuk rekening pada bank sama atau antar rekening di bank yang berbeda. Kita pasti sering menggunakan transfer rekening ini ya. Selanjutnya yang keempat ada pemberian jaminan. Nah, seringkali nasabah membutuhkan suatu jaminan bank atau garansi bank ketika melakukan transaksi pihak pembeli kredit atau penjual baru yang melakukan transaksi. Jika ada jaminan bank, bank dapat memberikan jaminan ini pada nasabah. Nah, dalam hal nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka banklah yang memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, bank juga dapat memberi jaminan dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya efek kepada masyarakat walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek. Selanjutnya kita sering dengar nih kartu kredit. Jangan sampai kita menyalahgunakan kartu kredit ya. Nah, beberapa bank juga pasti ada yang menawarkan kartu kredit. Nah, untuk produk ini, bank biasanya bekerja sama dengan penerbit kartu kredit terkemuka di dunia seperti Visa atau Mastercard. Nah, sering kita lihat ya kalau di ATM, misalnya kalian udah punya ATM nih, di tulisannya ada Visa atau Mastercard. Nah, prinsip kartu kredit adalah pembayaran transaksi di kemudian hari. Nah, dan biasanya pengenaan sejumlah uang atau bunga untuk memanfaatkan jasa ini. Tentu saja ya kalau kita membeli barang menggunakan kartu kredit, misalnya beli barangnya cuma 15.000, karena pakai kartu kredit dibayarnya nanti kita bayarnya 17.500. Itu sebagai contoh ya. Nah, yang keenam ada cek perjalanan. Nah, bank juga menyediakan cek perjalanan agar nasabah tidak membawa uang tunai. Jika dalam perjalanan nasabah perlu uang, cek tersebut dapat diuangkan pada bank terdekat. Ini cek-cek kayak gitu nih. Kita sering dengar ya pasti. Selanjutnya yang ketujuh ada inkaso. Apa itu inkaso? Bank melaksanakan penagihan piutang inkaso untuk nasabahnya. Nah, yang 8 ada ATM, anjungan tunai mandiri. Ini untuk memberikan kemudahan pada nasabah dalam mendapat uang tunai. Nah, biasanya kita sering lihat ya ATM di mana-mana sudah tersebar, mudah. Nah, yang terakhir ada kartu debit. Nah, beberapa bank memberikan jasa kartu debit. Nah, yang mekanismenya memiliki kemiripan dengan giro. Melalui kartu debit, kita dapat berbelanja tanpa uang tunai. Nggak usah tuh kita bawa cash banyak-banyak, kita tinggal bawa kartu. Nah, kartu debit langsung menerbitkan rekening kita yang ada di bank bersangkutan. Nah, selanjutnya alasan pemanfaatan. Nah, kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan jasa perbankan? Yang pertama, menumbuhkan sikap hidup hemat. Nah, dengan memanfaatkan jasa tabungan atau deposito, kita dituntut untuk lebih hidup hemat dan mengurangi pembelian atau pengeluaran yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah menambahkan penghasilan. Nah, kenapa sih bisa dapat penghasilan? Misalnya kita menyimpan uang di bank, juga bisa menambahkan penghasilan karena kita mendapatkan bunga dari atau bagi hasil. Nah, yang ketiga ada memperkuat keamanan. Tentunya ya, kalau kita nyimpan uang di bank, keamanannya bisa terpercaya karena nggak mungkin, ada saja sih, tapi
kecil kemungkinan kita nyimpan uang di bank itu mendapatkan resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya meningkatkan produktivitas. Nah, dengan menabung, uang tabungan akan dipinjamkan kepada orang atau perusahaan untuk tujuan produksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan usaha mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat perbankan. Yang A, manfaat produk perbankan bagi siswa. Yang pertama ada tabungan siswa. Nah, ini udah jelas ya. Yang kedua ada pengiriman uang. Kayak misalnya kita sebagai pelajar jauh dari orang tua, maka uang belanja dan kebutuhan sehari-hari untuk sekolah bisa dikirimkan melalui bank menggunakan transfer, menghemat waktu dan biaya tentunya. Selanjutnya ada asuransi, di mana asuransi yang paling tepat bagi siswa adalah asuransi pendidikan. Nah, pada asuransi pendidikan, orang tua siswa mengikat kontrak dengan kantor asuransi untuk membiayai pendidikan anaknya setelah waktu jatuh tempo. Nah, di mana asuransi ini sangat berguna bagi kepentingan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat produk perbankan bagi pengusaha. Di antaranya yang pertama yaitu simpanan giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lain, atau dengan cara transfer uang. Nah, giro sangat bermanfaat bagi pengusaha, karena dengan giro, berbagai pembayaran untuk berbagai transaksi dalam jumlah besar tidak perlu dilakukan dengan uang tunai. Cukup dengan menggunakan selembar kertas cek atau untuk pembayaran tunai atau bilet giro untuk pembayaran non-tunai. Selanjutnya ada clearing atau clearing. Nah, clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat akan diselesaikan transaksinya di lembaga penyimpanan. Warkat adalah surat berharga sebagai sarana pembayaran transaksi giro. Warkat untuk clearing dapat berupa cek, bilet giro, wasal bank, terus ada surat bukti transfer atau nota kredit sebagai sarana pembayaran. Selanjutnya ada inkasso atau kita sebut sebagai collection. Nah, inkasso juga merupakan proses penagihan warkat antar bank. Nah, bedanya dalam inkasso warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau dari luar negeri. Ya bisa ya yang satu ya. Selanjutnya, berbagai jenis kredit. Nah, menurut gunanya, bagi pengusaha, kredit dapat dibedakan atas kredit investasi dan kredit modal kerja. Nah, kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan usaha atau pembangunan pabrik baru. Nah, dengan kata lain, kredit investasi berjangka panjang. Nah, adapun kredit modal kerja digunakan untuk jangka pendek, yakni membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan. Sudah ya. Selanjutnya kita membahas mengenai lembaga penjamin simpanan atau disebut sebagai LPS. Apa itu LPS? LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan. Nah, di sini LPS ini berbentuk giro, deposito, sertifikat, terus deposito, sertifikat deposito, terus tabungan dan atau bentuk lainnya. Nah, di sini kita membahas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari LPS. Nah, kita bahas fungsi lembaga penjamin simpanan. Fungsinya yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah, di mana terjaminnya nasabah dalam menyimpan suatu dana atau apapun yang berharga. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini ada bahasan mengenai tugas lembaga penjamin simpanan. Yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Nah, yang kedua ada melaksanakan penjaminan simpanan, adanya penjaminan dalam simpanan. Yang ketiga,
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Nah, yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Nah, selanjutnya, ada bahasan mengenai wewenang LPS. Nah, wewenang LPS yang pertama yaitu menetapkan dan memungut premi pinjaman. Yang kedua, ada menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Selanjutnya, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Nah, yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Nah, yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Nah, yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klien. Nah, yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Nah, yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif bila melakukan pelanggaran tentunya. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Di sini ada alamat email, telepon, dan ada Instagram. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.